Masih utuh dalam ingatanku, keping-keping peristiwa bertahun-tahun yang lalu yang mengendap, kemudian mengkristal dalam kalbuku. Andai bisa kuhapus, mungkin sesal yang kutanggung tak akan separah ini. Aku terpaku mendengar isak tertahan. Aku menatap dengan hati tak menentu perempuan yang tengah bersujud itu. Tubuh ringkihnya terguncang di balik mukena putih. Mukena yang sama dengan mukena yang kuberikan 10 tahun silam di hadapan kedua orang tuanya, sebagai mahar untuknya. Sesaat, aku merasakan dorongan untuk memeluk dan menghiburnya. Namun, tiba-tiba saja hatiku dipenuhi oleh rasa muak. Aku muak melihat wajahnya, air matanya, dan segala yang berhubungan dengannya. Terutama sejak ia mengandung anak ketiga kami. Aku tidak menginginkan anak itu. Hidup dengan 2 anak saja sudah teramat berat bagiku. Apalagi ditambah dengan kelahiran anak ketiga. Bagaimana aku bisa membiayainya? Sekarang saja bisnis yang kujalani dalam kondisi tidak stabil. Begitulah dunia bisnis. Dunia yang sudah kujalani sejak 7 tahun silam. Dunia yang membuatku jatuh bangun berulang kali. Seperti yang sering dikatakan orang, roda kehidupan itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Dan menurutku, roda kehidupanku berputar terlalu cepat. Sesaat aku kesulitan membangun bisnisku di bidang otomotif. Lalu tiba-tiba saja terbuka peluang sebagai pemasok spare part di perusahaan-perusahaan swasta hingga omsetku mencapai miliaran. Aku tak lagi menjadi karyawan, melainkan menjadi bos di perusahaan kecil yang kudirikan. Cukup banyak karyawan yang kumiliki ketika itu. Namun, baru saja aku hendak menikmati hasil jerih payah tak kenal waktu itu, tiba-tiba saja, aku mendapati orang kepercayaanku yang memegang pembukuan perusahaan, menggelapkan dana, dan memanipulasi rekening bank. Aku bangkrut seketika. Sedang karyawanku itu menghilang tak tentu rimbanya, membawa serta hampir seluruh kekayaanku. Cukup lama aku terpuruk. Andai tak ada Susan di sampingku, mungkin aku akan sulit untuk bangkit kembali. Susan memiliki optimisme yang tinggi dalam menjalani hidup. Dengan keyakinan penuh, ia mendukungku untuk kembali membangun bisnis. Dengan kekayaan yang tersisa, aku mencoba membuka bengkel di kawasan yang cukup ramai. Dalam waktu singkat, bengkelku berkembang pesat, sehingga aku bisa membeli sebuah ruko tak jauh dari tempat semula. Tak pernah terlintas dalam benakku bahwa beberapa bulan ke depan, lagi-lagi aku mendapati hantaman keras. Ruko yang baru sebentar kutempati bersama 2 ruko lain yang bersebelahan, habis terbakar. Habis pula lah modal usahaku dilalap si jago merah. Kembali aku terpuruk. Modal usahaku habis, bahkan menyisakan hutang pada supplier-supplier yang memasok spare part ke bengkelku. Satu-satunya yang kumiliki adalah keluargaku, istri dan kedua anakku, yang dulu jarang sekali kujumpai akibat sedikitnya waktu yang kusisihkan untuk mereka. Dan Susan, istriku itu, kembali memperlihatkan sosoknya yang tangguh. Ia terus membangkitkan semangatku di samping usaha kecil-kecilan yang dilakoninya untuk menghidupi keluarga. Dialah yang menopang hidupku dan anak-anakku. Dialah bidadari penolongku. Aku pertama kali mengenalnya di sebuah perusahaan Jepang yang bergerak dalam bidang otomotif. Susan adalah karyawati baru yang menjadi bawahanku. Cantik, angkuh, dan pintar. Itu kesan pertamaku ketika baru melihatnya. Jujur saja aku terpesona melihat kecantikannya yang alami dan sikap angkuhnya yang luar biasa, terutama bila berhadapan dengan kaum pria. Satu-satunya yang kurang kusukai adalah jilbabnya yang panjang. Jilbab itu seolah-olah benteng tangguh yang akan merontokkan nyali laki-laki kurang ajar yang coba-coba mendekatinya. Aku merasa sangat penasaran. Aku bertekad untuk dapat menaklukkannya dengan cara apapun. Singkatnya, aku berhasil mendekati Susan. Hingga pada akhirnya Susan bersedia menerima lamaranku dan kami pun mengawali pernikahan kami dengan bahagia. Kebahagiaan kami semakin lengkap dengan kehadiran seorang bayi cantik di tahun berikutnya. Pada tahun ketiga, tepat setelah kelahiran anak kedua kami yang laki-laki, aku memutuskan untuk keluar dari perusahaan. Dari sanalah bermula gelombang kehidupan yang menghantam bahtera keluarga kami. Kehidupan kami terombang-ambing dengan keras. Susan merupakan pribadi yang tangguh dan penuh keyakinan dalam hidup. Berbeda denganku, ia sangat taat beribadah.
Kupikir tadinya ia akan berubah. Ternyata aku keliru. Ketaatannya itu kadangkala menenteramkanku, tapi kadang juga menohok dan membuatku malu. Hal ini membuat aku merasa berjarak dengan Susan. Hingga bertahun-tahun kemudian, perasaan itu tidak juga hilang dariku. Jarak ini pula yang mengantarkanku dalam pelukan perempuan lain. Kebalikan dengan Susan yang alim, bersahaja, dan cenderung membosankan, Rina sangat menarik dan energik. Ia mampu membangkitkan kelaki-lakianku hanya dengan sekali tatap. Pada mulanya aku mengenal Rina sebagai istri seorang sahabatku, teman lama yang mempercayaiku untuk menjalankan modal yang dimilikinya. Kali ini aku menjalankan bisnis bubut besi. Bidang usaha yang masih baru bagiku, sehingga aku memerlukan banyak waktu untuk memahami bisnis ini. Tiba-tiba saja, sahabatku dan Rina bercerai. Aku tak berusaha mencari tahu sebab musabab perceraian mereka. Aku hanya merasa kehilangan ketika sahabatku menarik diri dari bisnis ini. Tapi Rina tidak. Pertemuan demi pertemuan tak terelakkan pun terjadi di antara kami. Bila semula percakapan mengarah ke persoalan bisnis semata, kini telah bergeser jauh. Hingga akhirnya aku pun terjerumus. Aku tak mampu bertahan. Aku tak mampu melawan godaan Rina yang deras dan panas. Terlebih, ketika aku merasakan gairah Susan menurun karena penyakit kanker rahim yang dideritanya. Kanker stadium 1. Anehnya, pada waktu yang bersamaan, ia pun tengah hamil muda. Susan mencium gelagat mencurigakan di antara kami. Memang, aku pernah memperkenalkan Susan kepada Rina dan sahabatku itu. Susan juga mengetahui perceraian mereka. Demi mengetahui kedekatanku dengan Rina, juga penyebab sakit yang dialaminya, Susan pernah membicarakan masalah ini denganku. Tak tanggung-tanggung, Susan mengizinkanku untuk menikah lagi. Ia bersedia berbagi, hanya satu syarat yang dipintanya, namun yang satu itu pun tak bisa kupenuhi. Susan hanya meminta aku untuk tidak menikahi Rina. Hubunganku dengan Rina semakin dalam. Aku terjerumus dalam hubungan terlarang yang dikutuk Tuhan. Tapi aku tak peduli. Aku mencintai Rina. Aku ingin memilikinya, dan aku akan berusaha mendapatkannya berapapun harga yang harus kubayar, sebab aku tak sanggup berpisah darinya. Rina pun merasakan dorongan yang sama. Kami pun merencanakan pernikahan. Berbeda dengan Susan yang akhirnya bersedia berbagi, meski dengan Rina sekalipun, Rina ingin memilikiku secara utuh. Ia tidak bersimpati pada Susan yang tengah hamil dan sakit, meskipun Susan sudah menghubungi dan menjelaskan kondisinya. Susan pun mengalah. Entah karena egonya terluka, atau mungkin juga melihat aku yang tak bisa dipisahkan lagi dari sosok Rina yang memikat. Susan menuntut perceraian beberapa hari setelah aku meninggalkannya di suatu malam. Saat itu aku melihat kaki Susan berdarah. Ia mengalami pendarahan. Namun, ia tak melarangku pergi menemui Rina. Tidak memerlukan banyak waktu, proses persidangan berlangsung kilat. Kami pun resmi bercerai. Ketika itu, Susan tengah hamil 7 bulan, dan ia tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai hidupnya bersama kedua anak kami. Tapi aku tak peduli. Bukankah Susan yang menginginkan perceraian ini? Bukankah selama ini ia sanggup hidup bahkan tanpa sepeser uang pun kuberikan? Begitulah. Sejak terjerumus dalam pelukan Rina, aku tak peduli pada apa dan siapapun. Aku hanya sibuk memperhatikan dan memenuhi kebutuhan Rina yang tak pernah sedikit. Sesekali aku menyadari kesalahanku, namun aku tak pernah bisa melepaskan diri darinya. Perceraianku dengan Susan ternyata berimplikasi luar biasa dalam kehidupanku, termasuk bisnisku. Hal yang semula tak terpikirkan olehku. Selama ini, Susan selalu menutupi kekuranganku di mata keluarga dan rekan-rekan bisnisku, sehingga kepercayaan orang-orang tumbuh dengan sangat mudah. Lalu setelah bercerai, rekan-rekan bisnisku yang kebanyakan mengenal Susan mulai meninggalkanku. Tidak itu saja, aku bahkan dibuang oleh ibuku yang murka melihat sikapku yang berubah drastis. Ibu nyaris mengutukku jika saja Susan tak mencoba meredakan kemarahannya. Ia bahkan setelah bercerai, Susan tetap tidak mau menjelek-jelekanku. Ia bersedia membelaku hanya karena aku ayah anak-anaknya. Roda pun kembali berputar. Hubunganku dengan Rina mulai memburuk
seiring dengan merosotnya bisnis yang kugeluti. Sejak saat itu, tak ada lagi percakapan tentang pernikahan. Ia hanya meminta dan terus meminta. Tidak sedikit pun aku mampu menolak permintaannya. Semakin sedikit yang bisa kuberi, semakin berubah sikapnya. Hingga suatu ketika, aku tidak bisa memberi sesuatu kecuali diriku. Rina menolak. Ia bahkan menghinaku dan melarangku untuk menghubunginya lagi. Ia mendepakku tepat ketika aku sudah tak memiliki uang sepeser pun. Aku terusir dari rumahnya hanya dengan membawa tas berisi baju-baju kotorku. Rina tak pernah mencuci bajuku. Baginya, aku hanyalah permainan dan sumber penghasilan yang sewaktu-waktu dapat dibuang manakala ia bosan dan sudah tak menghasilkan. Aku terlunta. Tiada tempat untukku berteduh dan kembali. Ibu membenciku. Sedangkan Susan, aku terlalu malu untuk menemuinya. Lebih dari itu, aku tak punya hak untuk kembali padanya. Dari informasi yang kudengar, ia sudah melahirkan anak kami yang ketiga. Seorang anak laki-laki yang tampan, konon sangat mirip denganku. Sesal tak terkira. Namun, apalah arti sebuah penyesalan? Aku telah kehilangan segalanya. Tidak saja harta, keluarga, bahkan aku juga telah kehilangan diriku sendiri. Aku tak lagi memiliki keyakinan terhadap apapun. Aku mengutuk diriku, tapi hal itu tak pernah mengubah apapun. Seorang teman yang memiliki pondok pesantren mengajakku tinggal di sana. Selama itu pula aku belajar banyak hal. Aku menyadari kekeliruanku, aku bertobat dan memohon ampun, sangat berharap Allah yang Maha Rahim mengampuni semua kehilafanku selama ini. Aku merasa teramat kotor dan hina. Tiada cara lain dapat kulakukan kecuali dengan menenggelamkan diri dalam ibadah-ibadah fardu dan sunnah yang dulu teramat jarang kulakukan. Aku merindukan keluargaku, anak-anakku, dan juga Susan. Ingin rasanya aku mencium kakinya dan mohon ampun, tapi aku tak akan sanggup menghadapinya. Aku menyesal telah melepas dan menyengsarakannya. Kini baru kubayangkan beratnya beban yang ditanggung Susan. Hatiku terasa penih. Bagaimana mungkin aku sanggup menemuinya? Hanya sebentuk doa yang mampu kupanjatkan untuk kebahagiaan Susan dan anak-anak kami. Juga sebuah permohonan yang diam-diam kubisikkan. Maafkan aku, bidadariku.